Kita lanjutkan sekarang ke ayat yang ke-9. Kita pindah ke karakter orang Ansor, ya, ke karakter orang Ansor. Di bayangan kita nanti kalau kita membayangkan orang Muhajirin, bayangkanlah Abu Bakar As-Siddiq, bayangkanlah Umar bin Khattab, Utsman, Ali, Abu Hurairah dan seterusnya, ya. Yang kita Abdurrahman bin Auf, kita bisa melihat figur-figur orang-orang Muhajirin dengan seluruh karakternya yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang menarik itu. Tinggal nanti kita meletakkan diri kita sebagai apa kita ini. Karena masing-masing kita nanti akan berbeda cara hidupnya, ya. Ada misalnya kita lebih dekat ke mana ini dalam hidup. Kita tidak tahu, mungkin kita bekerja di kantoran di mana Masya Allah sangat kental nuansa untuk bisa corruption, bertentangan dengan aturan Allah. Berarti peluang kita menjadi muhajirin, kira-kira begitu. Jadi, tapi kalau kita ini di tempat yang nyaman, bagus, enak, wah kita berarti peluangnya menjadi ansor, dan seterusnya. Pilihlah pilihlah karakter yang paling mencocoki dengan lingkungan di mana kita ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kita nggak tahu dalam hidup ini nanti misalnya kita diletakkan di mana dan segala macamnya, ya. Kita wallahu a'lam, itu bagian dari latifnya Allah atau kelembutan Allah di dalam merawat kita. Oke. Kita masuk ke ayat 9. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqa suhha nafsihi faulaika humul muflihun. Oke. Jadi yang pertama tadi tadaburnya, pilihan kita mau jadi muhajirin atau ansor, misalnya bisa kita deteksi dari tempat kita bekerja, tempat kita tinggal, satu. Yang kedua, dari kondisi social economic status. Kita ini orang kaya atau orang yang kurang beruntung secara ekonomi, misalnya. Karena sekali lagi ya, urusan ekonomi itu bukan hanya kaya miskin, itu bukan hanya karena urusan bekerja. Karena zaman kapitalisme itu menjadi poverty itu juga bisa karena structure. It's not because we are lazy menjadi untuk mencari rezeki, enggak. Kadang-kadang structurally kita memang dibikin miskin. Ya, enggak ada vertical mobilization misalnya, peluang kerja tertutup, bukan karena orang malas dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu yang saya maksudkan bahwa kadang-kadang memang kalau dalam bahasa agama sih semua itu bagian dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada orang yang kaya, ada orang yang miskin. Tinggal kita mau pilih. Kalau kita ini jadi orang miskin, jadilah muhajirin. Ya, yang committed dengan nilai, yang tidak berubah, fokusnya jelas, fadlan minallah ridwana dan seterusnya. Kalau kita ini orang-orang yang diberikan kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya jadilah orang ansor, ya. Oke. Walladzina, dan orang-orang, ya, tabawwa'u, ya, tabawwa maksudnya orang yang menempati, ya, tabawwa bertempat tinggal, ya. Ad-dar yang menempati kota Madinah maksudnya, atau rumah ini, ya, atau Madinah maksudnya. Sementara muhajirin tadi berpindah dari Al-Makkah menuju Al-Madinah, sementara ini adalah orang-orang yang memang tinggal di situ, yaitu orang Yathrib atau orang Madinah, orang Ansor, orang Aus, Khazraj, dan seterusnya. Wal imana, dan mereka telah beriman. Maksudnya begini, orang Ansor itu kita tahu ya, ketika Nabi Muhammad masih berdakwah di Makkah, itu kan ada peristiwa yang kita kenal dengan istilah yang nanti di sejarah dikenal dengan bai'ah, ya, Aqabah 1, Aqabah 2 kalau masih ingat, ya. Jadi kira-kira di tahun ke-10 Hijrah, 10 Bi'tsah dari kenabian Rasul di Madinah, di Makkah maksud saya, itu kan Madinah atau Yathrib pada saat itu
mengalami masa-masa friksi yang paling akut antara Aus sama Khazraj, ya, sehingga sampai nanti terjadi peperangan yang paling besar yang dikenal dengan Perang Bu'ath, yang sampai menewaskan tokoh-tokoh besar di kalangan mereka sendiri, kalangan Aus sama Khazraj, oke. Nah, itu sebagaimana tradisi dari anak cucunya Nabi Ibrahim alaihissalam atau orang-orang Arab, mereka juga melakukan umroh atau haji ke Makkah. Nah, anak-anak muda, kalangan pemuda dari orang-orang Yasrib itu kan datang ke Rasulullah SAW, dan ini menjadi barokahnya juga, karena kan begini, ini kan kisahnya setelah wafatnya Abu Thalib, terus diikuti dengan wafatnya Khadijah. Jadi Makkah semakin tidak kondusif untuk dakwah. Satu, semua supporternya Nabi, baik yang internal dan eksternal, diambil oleh Allah SWT. Abu Thalib meninggal, Khadijah meninggal dunia. Nabi sendiri sebenarnya sudah menunjukkan ini tidak mungkin. Makkah, to cultivate iman in Mekah is almost impossible. Ya, di situ. Karena itu Nabi kemudian berusaha mengembangkan dakwah di luar kota Mekah. Karena itu pilihannya ke Taif, kan gitu. Tetapi Taif juga tidak menghasilkan apa-apa, sebagaimana yang kita ketahui. Justru Nabi dilempari batu berdarah-darah. Habis itu Isra Mi'raj. Pilihan Nabi sekarang tinggal satu, yaitu kata Nabi, nanti kalau lagi musim haji atau musim umroh, ya, musim haji itu banyak orang-orang dari berbagai daerah datang ke Mekah. Itulah saat saya meng-approach mereka untuk menawarkan agama, itu ceritanya. Nah, orang Yasrib ya, itu datang ke Mekah sebenarnya tujuannya untuk tadi itu, ya, untuk pilgrimage. Tapi yang menarik, kemudian dia mendengar nama Muhammad SAW sebagai orang yang bijak, ngaku menjadi nabi, karena itu kemudian dia datang dan berakhir dengan keberislaman mereka. Nanti diikuti dengan gelombang kedua dengan jumlah yang lebih banyak lagi, diikuti Nabi Muhammad SAW, kemudian mengutus Mus'ab bin Umair menjadi dai atau ambasador of Islam ke Yasrib saat itu. Nabi belum hijrah, masih belum hijrah. Sehingga kalau kita lihat waktu Nabi Muhammad itu pindah ke Yasrib, kalau saya tidak keliru, tidak kurang dari 80 keluarga yang sudah masuk Islam di Madinah. Nah, kalau 80 sekarang punya anak katakanlah 55, itu berarti berapa orang yang sudah diislamkan di bawah Mus'ab bin Umair, kan begitu. Nah, ayat ini merujuk kepada mereka-mereka yang sudah tinggal di Madinah dan sudah punya iman lebih dahulu. Siapa yang mengajari? Mus'ab bin Umair, itu maksudnya. Ya, jadi tentu saja iman mereka kuat, karena ini seperti orang muhajirin yang seperti Abu Bakar, seperti Umar yang memang sudah digembleng lama dalam persoalan iman. Ini penduduk Ansor yang awal-awal ini juga kokoh, karena bahkan sebelum Nabi Muhammad tinggal di daerah mereka, mereka sudah menyatakan keislamannya. Ini yang diadres oleh Al-Quran sebagai walladzina tabawwa'ud dara wal iman wal imana min qablihim. Karena mereka sudah punya iman sebelum kedatangan mereka, mereka sudah beriman. Itu maksudnya. Oke. Man hajaro ilaihim, jadi orang-orang yang menempati kota Madinah dan telah beriman, orang-orang Ansor ini sebelum min qablihim, sebelum kedatangan mereka, yaitu orang-orang muhajirin. Oke. Yuhibbuna man hajaro ilaihim. Mereka mencintai orang yang hijrah. Berarti mencintai siapa? Muhajirin. Ya, mencintai muhajirin. Oke. Yang terusnya wala yajiduna fi sudurihim hajah, dan wala yajiduna, mereka tidak mendapati, kata Al-Qur'anul Karim, mereka Ansor tidak mendapati atau tidak memiliki fi sudurihim, di dalam dada-dada mereka, hajatan mimma utu, memiliki keinginan, memiliki hajat, mimma, dari apa saja utu yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada orang muhajirin. Bahkan ditambahi lagi oleh Al-Quran karakternya, wa yu'thiruna ala anfusihim. Bahkan mereka berbuat isar, mengalahkan kepentingan diri mereka sendiri. Walau kana bihim khassasah. Kendati mereka butuh. Ya, mereka sebenarnya sangat
menginginkannya, sangat butuh sebenarnya, tapi karena mengutamakan orang muhajirin, Quran menyatakan waman yuqa, waman yuqa, ya, siapa yang diselamatkan, siapa yang diproteksi, suhha nafsihi, dari kekikiran dirinya. Suh itu lebih tinggi daripada bakhil, nanti kita jelaskan ya. Suhha nafsihi faulaika humul muflihun. Mereka inilah orang yang muflih. Orang yang muflih. Oke. Sekarang kita perhatikan, berarti ada berapa cirinya tadi? Ada 6 juga. Ya. Yang pertama, ada 6 juga. Yang pertama, mereka tinggal di Madinah sebelum munculnya orang muhajirin. 1. Yang kedua, mereka sudah punya iman. Wa'taqadul iman wa akhlasuhu. Yang kedua, beriman. Yang ketiga, cintanya yang murni kepada kaum muhajirin. Ya, yang ke apa itu tadi? Oh, ini dia masukin 1 itu ya. Iman sama dar, ya. Kemudian yang kedua, cinta. Yang ketiga, tidak ada pada diri mereka iri, dengki, hajat. Bahkan Quran menggunakan istilah hajat. Ya. Yang keempat, ithar. Yang kelima, jauh dari pelit. Yang keenam, muflihun. Muflihun. Oke, kita lihat satu-satu ya. Baru kemudian kita masuk ke penjelasannya. Oke. Yang pertama, kalau kita pikirkan adalah sikap yang pertama, mereka adalah orang yang sudah beriman lebih dahulu. Tinggal di Madinah, ini sebagai keuntungan ya. Karena ini salah satu keistimewaan orang yang tinggal di Madinah. Karena Al-Quran menggunakan walladzina tabawwa'ud dar. Sebenarnya ulama menyatakan ini menunjukkan keutamaannya Madinah. Keutamaannya Madinah. Karena itu kalau kita punya uang, belilah properti di Madinah. Ya, nanti Dajjalnya tidak bisa masuk ke Madinah. Jangan beli ke KL, beli ke Madinah. Ya. Tidak tahu berapa harganya. Oh, wallahu a'lam ya. Oke, atau sudah tidak bisa dibeli ya. Oke, yang pertama mereka diamnya di Madinah saja sudah diapresiasi oleh Al-Qur'anul Karim. Ya, diam, tapi bukan hanya itu, ditambahi dengan wal imanah. Jadi dia diam di sana dan dia beriman jauh sebelum orang muhajirin datang ke Madinah. Untuk menunjukkan apa ini? Iman yang tulus, iman yang teguh, iman yang murni. Nah, ini doktrinal aspeknya lagi-lagi. Kalau kita pakai yang tadi, kayak yang muhajirin, dia sudah punya iman, bahkan sebelum, ya itu untuk menunjukkan apa? Tulusnya iman. Ya, jadi kalau kita lihat, ini ada iman, dan ini menunjukkan doktrinal aspek juga. Oke. Kalau kita pikirkan. Dan tidak ada muatan apa-apa, kecuali kemurnian. Jadi kalau di muhajirin, tantangannya adalah pilihan antara kamu memilih harta atau memilih ketaatan. Kalau di sini enggak, karena mereka sudah kaya. Ya, karena mereka ini orang-orang yang sudah kaya di Madinah. Mereka para petani, mereka para tukang pekebun yang banyak hartanya. Mereka tidak ada isu tentang harta. Nah, dan dia memilih iman, itu tidak ada sangkut pautnya dengan harta. Ya, tidak ada sangkut pautnya dengan harta. Ya, misalnya nanti kalau saya beriman, nanti harta saya makin banyak. Atau saya beriman, nanti harta saya... Tidak ada kaitannya dengan itu. Nah, sebagaimana yang ditakutkan oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Karena berpikir bahwa kalau saya beriman nanti harta saya berkurang, prestasi saya berkurang, pamor saya di masyarakat berkurang, ya, sosial status saya berkurang. Itu yang membuat dia tidak berani. Dalam bahasa yang lain, sebenarnya mereka lebih memilih harta daripada iman, kan gitu. Sementara untuk kasusnya orang Ansor, itu tidak ada alasan yang lain kecuali memang dia memilih iman karena itu sebagai pilihan yang dia inginkan. Karena itu menunjukkan ketulusan yang menjadi fondasi dia, imannya orang orang Ansor. Ya. Karena dia mendengarkan Nabi berdakwah, dia dengerin, dia absorb ini benar ini, dan dia terima itu. Kan ceritanya begitu. Ya, satu, doktrinal aspek. Yang kedua, bukti konkret orang kalau dia punya iman yang benar, maka cirinya dia juga akan mencintai orang yang juga punya iman. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Kita ini kalau ngaku orang beriman, maka cirinya adalah akan ada affinity.
Ya, antar sesama orang yang beriman. Sesama pengguna Nokia akan connecting the people, kira-kira begitulah. Jadi sama-sama sebenarnya. Rumus dasarnya itu begini loh, like begets like, kan begitu loh rumus dasarnya. Jadi rumus dasarnya itu kan like begets like. Yang sama akan melahirkan yang sama lagi, mesti begitu. Mawar akan dicintai oleh kupu-kupu, ya. Jadi butterfly, ya, butterfly itu akan menyukai kupu-kupu, ya, akan menyukai rose, mawar. Kenapa? Karena both are beautiful, semuanya beautiful. Oke, karena memiliki kesamaan tadi. Karena memiliki kesamaan. Jadi kalau dua-duanya ini sama-sama beautiful, ya, karena dua-duanya memiliki kesamaan, maka dia akan memiliki kemudahan untuk terikat satu sama lain. Itu rumus secara ruhaniah, ya. Misalnya, kenapa kita jatuh cinta sama Nabi Muhammad SAW? Karena Nabi Muhammad itu indah, akhlaknya indah, dan kita akan mencintai keindahan itu. Begitu. Kita pasti akan tertarik, ada magnet tertentu yang membuat. Tapi kalau kita ini orang yang bejat, kita tidak suka dengan kebajikan, pasti kita tidak akan suka dengan Muhammad SAW. Ya, lah contoh dari doktrinal aspek yang benar karena dia imannya itu murni, test case-nya. Jadi kalau pada orang muhajirin, test case-nya iman yang benar itu adalah dia berani hijrah. Karena you bener enggak? Katanya kamu memilih obedient dibanding harta, milih iman dibanding harta. Sekarang kamu berani enggak untuk miskin, meninggalkan itu meskipun peluangnya kamu kalau tetap di situ kamu tetap kaya, tapi caranya haram. Enggak, saya lebih milih iman. Itu pilihannya kalau jadi muhajirin. Tergantung, nanti minta dalam hidup kayak begitu. Nah, ini sekarang pilihannya tidak begitu suasana hidupnya. Harta nyaman, oke, kita punya banyak harta dan segala macamnya, dan kita memilih iman itu karena rasionalitas, karena kita pikir benar, kita terima iman, seperti orang-orang Ansor. Oke? Nah, iman itu kalau yang benar, test case-nya adalah dia akan mencintai sesama orang yang beriman. Ya, karena itu gambarannya di dalam Al-Qur'an setelah walladzina tabawwa'ud dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Masya Allah. Ya. Karena mereka mendapatkan itu. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Ini untuk menunjukkan bukti konkretnya. Sekarang kita melihat, inilah bukti konkret dari iman yang benar. Akan muncul kecintaan. Ya, akan muncul kecintaan. Nah, kita kalau mengakui bahwa kita ini memiliki iman yang benar, itu yang harus kita pikirkan. Apakah kepada setiap orang yang beriman, kita juga memiliki rasa cinta? Ya, mestinya itu. Nah, kita ini jangan hanya karena bendera berbeda dan segala macamnya. Saya melihat di beberapa kayaknya di Malaysia juga sama dengan di Indonesia. Ya, sekarang mulai ada clash antara mungkin yang tradisional Malay dengan yang so-called katakanlah Muslim perkotaan, ya, antara. Jadi rangingnya hampir mirip kayak di Indonesia ya. Ada Salafi Wahabi yang sangat keras, sampai ada yang tradisional Malay yang lebih dekat seperti di Indonesia, seperti Nahdlatul Ulama di Indonesia. Ada yang pertengahan model seperti Dr. Mazri misalnya, ya, Mufti Perlis, dan segala macamnya kalau kita perhatikan. Nah, itu yang harus kita pikirkan adalah di tengah suasana kayak begitu itu, apa yang harus kita lakukan? Ya, kalau kita memilih menjadi ansor adalah yuhibbuna man hajara ilaihim. Terutama kalimat ini yang harus dipakai adalah orang yang baru berhijrah. Kita kalau mendapati orang, kita ini begini ya, penyakit kita ini kalau kita ini sudah well established, kalau ada orang baru datang ke kita, apalagi nanti dia punya pengaruh, punya prestis, atau dia more knowledgeable than us, itu akan muncul penyakit hasad dan segala macamnya. Even in term of religious knowledge. Nah, itu bahaya. Jadilah orang Ansor. Jadilah orang Ansor. Katakanlah. Saya
well established di Indonesia misalnya, oke. Terus atau saya contohin lain lah, misalnya oke, saya diajak Kak H untuk kajian tadabbur. Wah, saya senang. Oke, banyak yang ikut, katakanlah yang ikut berapa Kak H? 20 orang. Wah, senang saya. Wah, keren ya. Oke, senang. Habis itu Kak H nyari nyari ustadz yang lain lagi. Oke, nyari pembicara yang lain lagi. Dan pembicaranya lebih baik daripada saya. Begitu saya lihat berapa yang ikut Kak H? 100 orang. Wah, itu hati-hati. Kadang-kadang meskipun sesama preacher, sesama ustadz misalnya, itu bisa muncul hasad. Wah, itu kenapa ya dia kok bisa itu? Mungkin dia pakai sihir. Wah, mungkin dia, tapi dia bagus sih. Tapi ada yang tidak valid itu penjelasannya. Tapi itu kutipannya kayaknya tidak tepat tuh. Banyak macam-macam. Kita bisa nunjukin apa namanya bentuk dari hasad yang muncul karena begitu itu. Dan itu bukan ciri iman yang baik. Ciri iman yang baik. Karena nanti setan bisa membelokkan kita. Dari awal yang menunjukkan pure faith, tapi nanti bisa berubah. Sebenarnya itu sama, itu dunia juga. Karena kita kemudian beralih dari tujuan yang sebenarnya, yaitu fadlan waridwan, berhasil menjadi apa? Ya, apa kecintaan orang, penganut, dan segala macamnya. Itu yang harus kita pikirkan. Jadi yang kedua setelah doktrinal aspek, ini yang praktikalnya. Praktikal aspeknya adalah yuhibbuna man hajara. Ini praktikal aspeknya. Jadi praktikal aspeknya, dia akan suka kepada siapapun yang beriman. Mari kita nanti ukur. Ciri dari iman yang baik adalah kita akan senang sesama orang mukmin, suka dengan sesama orang Islam. Ini penting ya. Dulu kalau kita ini tidak belajar agama dalam-dalam, kita ini mudah toleran. Ini kritik ya. Saya ulang lagi. Dulu sebelum kita ini banyak belajar agama, kita toleran sama orang. Ya, kita toleran sesama orang Islam, kita toleran. Begitu kita sudah mulai belajar agama, tambah paham, tambah banyak ilmu pengetahuan kita, penyakitnya awal-awal adalah kita merasa benar, dan kalau merasa ada orang yang berbeda, kita mulai menyalahkan. Dan itu penyakit bagi orang yang awal-awal belajar, termasuk di kalangan para ustadz. Ya, ini harus hati-hati. Ini bisa menjadi penyakit. Kita mudah menyalahkan, Masya Allah. Saya lucu kalau mendengarkan itu. Ada orang ngeritik seenaknya sekali Imam Ghazali, jeleknya, wah, dan segala macamnya lah. Tokoh-tokoh seakan, you siapa? Misalnya ya. Lucu. Ngeritikin Imam Razi, ngeritikin, oke lah, memang semuanya manusia. Cuman you tidak sadar, kamu itu siapa? Gitu maksudnya. Tidak ada seujung kukunya Imam Ghazali, gitu maksud saya. Tidak ada seujung kukunya Imam Razi. Tidak ada sekukunya Ibnu Athaillah Sakandari, gitu maksudnya. Dan semua itu kita harus bertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Di Indonesia, Masya Allah, ada Ustadz alumni Madinah S1, tapi menarik. Dia bilang, kata dia, itu karena mereka salah belajar. Yang dipakai adalah Al-Ghazali. Yang kitabnya saya dengerin tuh, Masya Allah. Ya, ini orang baru tamat S1 aja sudah kayak, Masya Allah. Ini kan bahaya kalau kita pikirkan. Dan itu penyakit, ya, itu penyakit. Jadi sebagaimana Al-Quran menyatakan, jadi kita ini mudah akan menyalahkan justru ketika kita punya ilmu. Jadi sebelum punya ilmu, kita mudah toleran. Awal-awal kita punya ilmu, hati-hati. Cenderungnya kita mudah menyalahkan. Nanti kalau kita makin belajar terus, nanti kembali lagi, kita menjadi wise lagi. Kita dengan mudah melihat perbedaan. Bukan untuk mengkultuskan, tapi kita tahu tempatnya. Al-Ghazali, Ar-Razi, Asy'ari, Maturidi. Kita tahu. Ya. Jadi bisa kayak begitu. Itu yang harus kita, itu yang disebut dengan yuhibbuna man hajara ilaihim. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Jadi pastikan praktikal aspek dari iman yang benar itu adalah ada kecintaan. Ada kecintaan. Ya. Masya Allah ya. Kita kadang-kadang
harus hati-hati terhadap pensara atau siapapun yang kalau kita dengarkan compare lah dengan yang lain. Seperti dari saya, compare lah dengan yang lain. Boleh jadi apa yang saya sampaikan pasti tidak seluruhnya benar dan segala macamnya. Jadi biasakan dalam ilmu itu kita terbuka, melihat dalilnya biasa saja dan jangan cepat-cepat untuk menarik kesimpulan dan menyalahkan. Karena boleh jadi kita tidak tahu, mungkin ada ilmu yang lain, ada pemahaman yang lain dan seterusnya dan seterusnya. Ya, apalagi terhadap sesama orang Islam. Itu poin saya. Apalagi terhadap sesama orang Islam. Dahulukan cinta terhadap mereka. Karena kita diikat dengan kalimat yang sama, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Jika ada perbedaan sedikit-sedikit, mari kita pikirkan dulu. Ya. Oke, itu ciri yang kedua dari kelompok Al-Ansar. Yang ketiga, lebih hebat lagi, lihat. Cinta itu ada di dalam hati. Ya, doktrinal aspeknya iman, mewujud menjadi cinta kepada siapapun saja yang juga punya iman, itu iman yang benar begitu. Dia imannya sama Allah. Kemudian nanti turun menjadi apa? Dia juga mencintai siapapun yang juga mencintai Allah SWT. Ya, sebagaimana coba saya carikan doanya. Doa diberikan cinta Allah dan cinta kira-kira apa ya? Cinta kepada yang mencintai Allah. Semoga dapat. Nah, ini kayaknya ini. Ini dapat. Karena saya tidak bisa ngetik Arab, jadi saya tidak bisa, saya tidak punya anunya. Oke. Oke, ini mungkin bisa dicontoh dari tadi yang kita bahas. Mestinya cinta yang benar itu juga harus melahirkan ini. Melahirkan ini. Mana ini? Aduh. Oke, melahirkan set. Oke. Saya kasih dulu untuk memudahkan. Nah, melahirkan ini. Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, aku mohon padamu cintamu. Wa hubba man yuhibbuk. Dan cinta kepada orang yang mencintaimu. Wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Dan segala amal perbuatan yang mengantarkanku untuk menggapai cintamu. Untuk menggapai cintamu. Habis gitu, Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi. Ya Allah, jadikan cintaku kepadamu itu lebih aku cintai daripada cinta kepada diriku sendiri. Masya Allah. Itu yang mestinya begitulah cinta yang benar itu. Ya, wa ahli wa minal ma'i al-barid. Termasuk juga lebih aku cintai daripada keluargaku dan air yang dingin. Ini doa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Kembali lagi sekarang, jadi ciri yang kedua adalah cintanya kemudian menjadi meluas, doktrin cinta kepada Allah itu imannya, sekarang dia juga akan mencintai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dia nggak ada perasaan hasut, iri, dengki, dan ini implikasi dari iman. Masya Allah ya, ini berat banget ini, hebatnya orang Ansor itu. Jadi dia satu. Kalau kita ini sudah kepada sesama orang iman, ya, cinta kita, maka terusannya adalah tidak ada hasud. Tidak ada hasud, tidak ada iri. Ini iman yang benar. Jadi mari kita pikirin ya, iman yang benar start dari iman yang benar. Kemudian melahirkan cinta kepada siapapun yang beriman. Dan akhirnya lanjutannya dalam relasi berikutnya tidak akan muncul iri, dengki, tidak ada hasad. Atau pakai bahasa Al-Quran, tidak ada hajah mimma utu. Tidak ada hajah mimma utu. Tadi di atasnya ya. Tidak ada hajah mimma utu, kata Al-Quranul Karim. Mana tadi ya? Hajah mimma utu. Mana tadi ayatnya? Kok hilang ini? Ini, tidak ada hajah mimma utu.
Kalimatnya di Al-Quran bahkan digambarkan, ini kan menarik, coba kita bayangkan ya, di dada mereka, bahkan ini di lapisan yang paling bawah. Kalau masih ingat kita waktu bahas hati, kan ada lapisan sodr, kolab, fuad, sampai ke lub. Ini bahkan tidak terdapat di bagian lapis yang paling terluar saja, hajat dan mimma utuh. Kebutuhan dari apa yang mereka dapatkan. Jangankan ngomong iri dengki. Dia merasa butuh aja, saya kepingin saja. Dia tidak punya begitu. Saking apanya? Saking sempurnanya imannya. Kalau itu diberikan oleh Rasulullah, saya terima. Masya Allah ya, kalau kita terapkan. Ini buah, Masya Allah, gimana orang punya iman begitu itu. Meskipun kenyataannya memang kalimat yang, misal kalau kita lihat case-nya tidak begitu. Ya, karena bayangkan sekarang ya, sehabis perang Hunain yang kayak tadi itu, sebenarnya yang perang beneran, yang membantu Rasulullah berdarah-darah, ya orang Ansor. Orang Ansor. Sementara orang Mu'allaf tadi, Muawiyah, Yazid, ya, yang masuk Islam di Fathu Makkah, dia ini ya masih, kalau lihat kontribusinya, apalagi dalam peperangan, tidak banyak. Tapi begitu selesai, Rasul tidak memberi sedikit pun kepada orang Ansor. Coba bayangkan, ini kan menarik kalau kita pikirkan. Ya, ini berkenaan dengan pembagian. Tadi itu ya, iman itu kan kita taslim kepada keputusan Allah dan Rasul. Itu iman yang benar. Apa saja yang dari Allah dan Rasul, sami'na wa ata'na. Itu kan bukti konkret dari iman. Sekarang tesnya, satu, dia cinta sesama orang beriman, yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, sekarang berkenaan dengan aturan syarat. Aturan syarat. Ya, jadi Rasulullah SAW memberikan kepada muhajirin, sementara tidak memberikan kepada orang Ansor. Tapi lihat, ciri dari imannya orang Ansor itu, mereka tidak iri tapi. Masya Allah. Meskipun kalau kita lihat dalam sejarah, mereka bukan iri, cuman mereka tidak bisa memahami logika di balik tersebut. Ya, sehingga kemudian terjadi qila wa qala, ya Rasulullah kayaknya sudah, lihatlah memang itu susah melepaskan culture, karena memang dia orang Mekah, lihat yang dikasihkan teman-temannya sendiri dari Mekah. Itu muncul omongan di kalangan orang Ansor. Dan omongan itu sampailah ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan begitu ceritanya. Ya. Rasul mengumpulkan sampai terjadi drama yang mengharu biru itu. Ya. Drama yang mengharu biru di tenda bersama Sa'ad bin Mu'ad, Sa'ad bin Ubadah, dan segala macamnya itu. Tapi lihat kalimat yang dipakai oleh Al-Quran, hatta di sudurnya saja. Ini untuk menunjukkan tidak masuk. Kita ini kalau ngomong hasad, dengki, ada di mana letaknya? Bukan di sudur, itu bisa sampai ke fuad. Kita ini kalau iri, dengki sama seseorang, itu sudah sampai di fuad. Karena itu orang bisa pakai teluh, orang bisa membunuh. Pijakannya kenapa itu? Karena iri, karena dengki. Nah, Quran itu enggak. Di sudur saja enggak. Masya Allah. Kalau kita pikirkan, Ustadz kok menakjubkan begitu ya? Ada orang yang bisa menerima itu. Kenapa? Silakan urut ke belakangnya. Karena dia cinta sesama orang beriman. Yang kedua, karena dia sudah punya iman yang murni kepada Allah SWT. Jadi ini kayak sekuen saja sebenarnya. Kalau orang punya iman yang baik, mesti dia cinta sesama orang beriman. Dan kalau saudaranya yang sesama orang beriman itu kemudian mendapatkan sesuatu yang dia tidak punya, dia juga tidak iri. Itu yang menarik. Dia juga tidak iri, tidak dengki. Kenapa? Karena dia tahu itu semuanya bagian dari ketentuan Allah dan Rasulnya. Dan apalagi sikap dia berikutnya adalah wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ithar melebihkan orang lain ya, dan mengalahkan diri sendiri meskipun kita sedang butuh. Ya, ini yang ke berapa ini? 4 berarti ya. Baru kelima keenam. Sekarang saya mau agak tajamkan yang keempat dengan mengambil contoh ithar di dalam Al-Qur'anul Karim ya. Ini contoh-contoh ithar dari ayat Al-Qur'an ketika turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun ya. Lan tanalul birra, sekali-kali kalian tidak akan sampai ke derajat albir ya, yaitu melakukan kebajikan yang sangat banyak sampai kalian menafkahkan apa yang kalian cintai. Saya kasih contoh satu. Ini semua orang Ansor ya. Yang pertama, Abu Thalhah Al-Ansori.
Ya. Karena Abu Talha aktsara, ya misalnya Ansariyun bil Madinah malan. Abu Talha Al-Ansari adalah orang Mekah yang banyak sekali hartanya. Dan wa kana habbu amwalihi bi'roha. Dan harta yang paling dia cintai adalah sumurha. Sumurha itu adalah kebun kurma yang di tengah-tengahnya ada sumur. Wa kanat mustaqbilatal masjid. Dan letaknya di depan Masjid Nabawi persis. Oke. Rasulullah sering masuk ke kebun tersebut, minum airnya yang rasanya manis. Senang Rasulullah SAW di sana. Begitu turun ayat lan tanalul birra hatta tunfikun. Apa katanya Abu Talha Al-Ansari? Kata Abu Talha, "Jaa Abu Talha faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innallaha qala, sesungguhnya Allah SWT berkata, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Wa inna ahabba amwali, dan sesungguhnya hartaku yang paling aku cintai adalah bi'ruha. Wa innaha, dan sesungguhnya kebun dan bi'ruha itu aku sodakohkan kepada Allah SWT. Wa arju birroha, dan aku mengharap kebaikannya. Ya, wa dukhroha indallah fadokha ya Rasulullah haisu arakallah ila akhirihi. Hingga kontarnya Rasulullah, wow, harta yang sangat banyak. Wow. Ya, Masya Allah kalau kita perhatikan. Ini orang yang bahkan mengalahkan kebutuhan dirinya sendiri untuk orang lain. Ya, misalnya Abu Talha Al-Ansari. Kita lihat lagi Zaid bin Haritha. Meskipun orang Mekah, tapi bagus juga untuk menggambarkan ithar. Ya. Yang menarik, dia punya kuda namanya Sabal, kudanya. Bukan sambal, tapi Sabal. Tidak ada M-nya. Ya. Dia punya kuda, kalau sekarang mungkin mobil lah, kereta yang paling dia cintai, namanya Sabal. Begitu turun ayat ini, dia bilang, Allahumma ya Allah, innaka ta'lamu, engkau tahu, annahu laisa limal, sesungguhnya aku tidak punya harta, ahabba ilayya, yang lebih aku cintai pada diriku, mim farasi, daripada kudaku. Hadihi, ini, yaitu Sabal. Terus dia datang ke Rasulullah, dia bilang, hada fi sabilillah. Ya Rasulullah, ini untuk sabilillah. Masya Allah. Itu lihat, namanya itar semuanya ini. Dia mengalahkan apa yang dia sukai. Ibnu Umar punya budak namanya Nafi. Ya, Nafi ini budak yang paling dicintai oleh Ibnu Umar. Turun ayat ini, Nafi dimerdekakan oleh Umar bin Khattab. Masya Allah. Belum lagi dengan Abdullah bin Ja'far. Ketika turun ayat ini, dia memberikan 1.000 dinar. Karena dia cinta dengan dinar tersebut. Masya Allah. Yang lain lagi dengan Umar bin Abdul Aziz. Dia membeli banyak gula. Kemudian dia sodakoh dengan gula-gula tersebut. Orang ditanyakan kepada dia, halla tasaddaqta biqimatiha, ya Umar bin Abdul Aziz, kenapa engkau bersodakoh dengan gula tersebut? Lihat jawabannya Umar bin Abdul Aziz. Li'anna sukkara, karena gula itu, sugar, bahasa Arab sugar itu, dari kata sukar, bahasa Arabnya, kemudian jadi sugar. Li'anna sukar, karena gula itu, kata dia, ahabbu ilayya, aku suka dengan gula. Fa'aradtu an unfiqa mimma uhib, dan aku cinta, dan aku ingin untuk berinfak dengan sesuatu yang aku cintai. Masya Allah kalau kita pikirkan ya. Jadi ini contoh-contoh ithar bagaimana para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih mementingkan orang lain. Wah, dan masih banyak ini contoh ithar kalau kita perhatikan di dalam Al-Quranul Karim. Ya, kita ambil beberapa contoh sedikit, misalnya contoh ithar ya. Itharnya misalnya Rasulullah SAW punya tamu. Ya. Setelah itu Rasul bilang sama istri-istrinya, apakah ada makanan untuk makan malam untuk tamu ini? Istri-istrinya bilang, ma'indi illa ma', tidak ada ya Rasulullah. Di rumah cuma ada air, nggak ada yang lain. Rasulullah SAW kemudian menyatakan pada para sahabatnya, siapa yang bisa mengentertain tamu ini untuk malam ini? Ya, mayyudhayyifu hadzal lailah, kata dia, siapa yang bisa mengentertain tamu saya malam ini, Allah akan ngasih rahmat buat dia. Faqama rajulun minal ansar, kila namanya Abul Mutawakkil, sebagian yang lain menyatakan Abu Talha juga, Abu Talha Al-Ansari.
Ana ya Rasulullah, kata Abu Talha. Fantalaqa bi ila rahlihi, dia kemudian berangkat menuju rumahnya dan bertemu dengan istrinya. Dia bilang, hal indaka syai'? Ada sesuatu enggak di rumah? Ada makanan di rumah? Kata istrinya, lah enggak ada. Illa kutu sibyani. Enggak ada. Yang tersisa hanya makanan untuk anak-anak kita. Anak-anak kita belum makan, Mas, kata dia. Qala, kata dia. Fa'al, kemudian dia bilang, oke, kata dia, tidurkan anakmu. Nanti, kata dia, fa'idha dakhala dhaifuna, kalau tamu kita masuk, kata dia, hidupkan lampunya. Begitu tamu masuk, hidupin lampunya, dan biar kelihatan nanti matikan lampunya. Kalau hidupin lampunya, matiin lampunya, sehingga dia bisa melihat bahwa kita ini sedang makan bersama-sama. Oke, tidurkan anakmu, siapkan, prepare, nanti kalau tamunya sudah masuk, matiin lampu. Jadi seakan-akan kita sedang makan bersama-sama, padahal makanannya hanya cukup untuk dimakan oleh tamu tersebut, dan dia tidak makan pada malam itu. Ya, Masya Allah. Ya. Qala faqa'adu wa akala dhaif. Ya, falamma asbaha ghadan, begitu subuh, ya, Rasulullah SAW kemudian berkata kepada Abu Talha, qad ajiballahu azza wa jalla, kata dia, min sani'ikuma, ya, bi dhaifikuma al-lailah, kata Rasulullah SAW. Sungguh Allah takjub, kata dia, terhadap perilaku kalian berdua, terhadap tamu kalian berdua di malam tadi itu. Masya Allah. Ya, ini ithar yang dilakukan oleh Abu Talha Al-Ansari. Ada lagi kisah tentang kepala kambing. Ya, yang menarik, ada uhdiya li rajulin min ashabi Rasulillah. Seseorang memberikan hadiah kepada sahabatnya Rasulullah. Ngasih apa? Roksa syatin. Ngasih kepala kambing. Kalau sekarang gulai kambing, ya. Gulai kepala kambing. Ya. Wah. Kemudian begitu nyampe kepala kambingnya di rumahnya, dia bilang apa? Inna akhi fulanan wa iyalahu ahwaja ila hadha minna. Dia mikir-mikir, kayaknya keluarga si fulan itu sama keluarganya jauh lebih membutuhkan makanan ini dibanding saya. Oke, serahkan ke keluarga sana. Faba'asahu ilaihim. Setelah sampai di rumah yang ditunjuk tadi, rumah yang tadi juga mikir begitu juga. Diberikan lagi ke rumah yang berikutnya. Sampai muter berapa rumah? Sampai muter 7 rumah, bayangkan ya. Masya Allah. Ya, sampai ini ceritanya. Fatadawalatshu, ya. Akhirnya muter aja sab'atu anfusin fi sab'ati abiyatin. Ke-7 jiwa dari 7 rumah. Summa ada ilal awal. Terus balik lagi ke rumah yang pertama lagi. Ya Allah, ya. Jadi itu bagaimana ada orang yang punya hati seindah itu, ya. Kita ini baca kisahnya orang-orang Ansor seperti apa ya? Seperti tidak normal, seperti kayaknya nggak ada zaman sekarang yang kayak begitu. Ya, Masya Allah, ya. Betapa jauhnya kita merindu untuk orang punya cinta sesama Muslim, orang punya empati yang tulus, bukan hanya karena faktor manusianya, tapi terlebih karena dia mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan, Masya Allah, ya, sampai 7 rumah, sampai 7 rumah, satu balik lagi, satu balik lagi, satu kembali lagi, Masya Allah. Kemudian turunlah ayat ini, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Masya Allah, ya. Ada lagi kisahnya tentang, nggak usah inilah, apalagi yang penting, nggak usah lah. Masih banyak ini yang berkenaan dengan ithar. Kau sholat di luar kau doyan. Kita skip saja untuk isar. Jadi berikutnya kita selesaikan dulu sampai yang cirinya, baru kita nanti ngambil pelajaran. Sekarang kita, ini kata Rasulullah SAW, ya, saya tambahin sini, satarawna ba'di atharatan fasbiru hatta talqauni 'alal haud. Ya, kelak kata Rasulullah, kamu akan melihat setelahku, ya, orang-orang yang lebih mementingkan orang lain dibanding dirinya sendiri. Akan ada orang yang kayak begitu itu, yang rela dia asalkan yang lain malah bisa mendapatkan kebutuhannya. Dan kata Rasulullah SAW, fasbiru, bersabarlah,
hatta talqauni, disuruh bersabar dengan sikap ithar tersebut. Agar apa? Kata Rasulullah, hatta talqauni, sampai kalian nanti berjumpa denganku alal haud, di haudnya, di telaganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, tinggal 2 lagi, saya singkatkan. Yang kelima sekarang cirinya adalah waman yuqa suhha nafsihi, siapa yang terhindar ya, atau siapa yang terproteksi dari suh, baru terus kemudian muflihun ya. Kita lihat makna suh sebentar. Oke. As-suh misalnya, as-suh wal bukhlu sawa. Ada menyatakan kata suh sama bukhl maknanya sama. Tapi sebenarnya ada perbedaan. Sebagian ahli lughah menyatakan as-suh yaitu sama-sama pelit artinya ya. Cuman atau kikir, suh itu kikir atau pelit yang lebih kuat dibanding bukhl. Ya, kenapa? Karena kalau suh itu adalah bakhil disertai dengan ketamaan. Ya, jadi bakhil plus tamak namanya suh. Kalau bakhil saja tidak ada ketamaannya, tidak ada khirsinnya, tidak ada khirsinnya. Ya, jadi itu beda antara syuh sama bukhl, Nah, sifat bakhil atau suh itu muncul karena kecintaan kepada dunia. Ya, karena cintaan sama harta. Orang yang kalau suka sama harta, pasti dia akan bakhil. Tidak akan mau mengeluarkan itu karena dia merasa itu merupakan kerugian. Karena itu kita diajarin oleh Rasulullah satu doa yang indah, ya, Allahumma inni a'udzubika, kata Rasulullah SAW, min syuhi nafsi wa israfiha wa wasawisiha. Ini doa yang sangat bagus. Allahumma, ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, min syuhi nafsi, dari kikirnya diri, wa israfiha, dan dari kemubadiran diri. Jadi satu, terlalu kikir, ya, maunya makan nasi sama kerupuk terus karena sangat kikir terhadap diri, atau wa israfiha, atau keterlaluan, wah makan yang enak-enak terus sampai israf, ya, juga tidak mau. Wa wasawisiha, dan dari bisikan-bisikan setan terhadap jiwa. Kita minta 3, dari pelitnya jiwa, kikirnya jiwa, dari berlebihannya jiwa, dan dari wasawis, dari waswasah, dari waswasahnya hati, waswasah setan yang ada di dalam hati. Oke, yang terakhir muflihun. Jadi kalau kita singkatkan sekarang, oke, untuk kita mudahkan. Jadi pertama punya true faith, atau kita pure atau true faith atau true iman. Oke, yang pertama ini nanti bergerak menjadi cinta kepada sesama orang mukmin, ya, menjadi love, ya, menjadi iman, menjadi cinta, atau hub, mahabbah, menjadi mahabbah kepada semua orang mukminin, mahabbah kepada mukminin. Oke, mukminin. Urut-urutannya mukminin. Oke. Nanti kalau di sini dibuktikan dengan apa? Dia nggak ada hasad, nggak ada iri sesama orang muslim. Wah, ini ciri ahli surga ini. Nggak ada hasad, nggak ada iri, ya, kepada orang mukmin lagi. Jadi ada love, nggak ada hasad. Karena nggak mungkin orang itu punya mahabbah tapi punya hasad, nggak mungkin. Itu 2 hal yang nggak bisa bersatu dalam satu hati. Kita ini kalau memilih cinta atau milih benci, kan begitu toh? Nggak mungkin kita I hate you, misalnya kayak lagu di Indonesia ada lagu I love you but I hate you but I love you. Nggak ada begitu itu. Jadi kita milih salah satu, mahabbah atau hasad, ya. Karena jadi begini terusannya ya. Iman kepada Allah itu akan membentuk relasi kepada makhluk indah. Kita akan berinteraksi dengan orang itu based on our iman, yaitu kita akan mengembangkan cinta antar sesama makhluk dan bukan mengembangkan iri, karena iri dengki itu munculnya dari egoisme, bukan dari iman. Ya,
Jadi ini sebenarnya love sama hasad kepada orang lain itu sebenarnya adalah muncul dari iman yang benar. Ini buah iman sebenarnya kalau kita pikirkan, ya. Ini buah iman. Kalau iman itu benar, pasti akan melahirkan itu. Melahirkan cinta kepada sesama mukmin dan tidak melahirkan iri kepada mukminin. Bahkan iman yang benar itu akan melahirkan sikap itsar. Itsar, ya, al-itsar, atau dia lebih mementingkan orang lain bahkan mengalahkan dirinya sendiri. Dia berani melakukan itu. Jadi 3 dari iman yang benar itu akan melahirkan itu. Jadi akan muncul cinta, tidak ada hasad, ya. Ini mungkin itsar, sikap berikutnya. Jadi bukti dari cinta, tidak asar, melahirkan itsar, mementingkan orang lain bahkan mengalahkan dirinya sendiri walaupun dia butuh. Yang ke berapa jadi? Yang kelima, kemudian apa tadi? Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Kemudian dia terhindar diri dari suhha nafsih, ya, atau dari kikir, tidak suh dalam relasinya dengan orang lain karena asar mesti dia tidak punya suh atau kikir atau ya suhha nafsih, ya atau pelit atau kikir. Ini juga hubungannya dengan relasi orang lain, dan orang yang begini ini lihat disebut Al-Qur'an sebagai muflihun, ya, bukan shadiqun. Sekarang kalimatnya menggunakan muflihun. Jadi ada transformasi dari mukminun menjadi muflihun. Jadi kalau saya lihatkan ya, jadi ini kalau kita mudahkan, ini starting point-nya kita sebutkan sebagai di sini mukminun. Oke. Orang mukmin itu ini doktrinalnya. Oke. Ini doktrinal aspeknya. Oke. Ini semuanya adalah praktikalnya. Praktikal aspek, tapi dalam hubungannya dengan orang lain, ya. Jadi ini doktrinal. Oke, kok nggak bisa ini. Oke, ini yang doktrinal, yang praktikal aspeknya ada beberapa poin di sini. Kalau kita pikirkan ada 4, ya, atau ada berapa itu? Oke, ada 4, ya, cinta kepada seorang mukmin, tidak hasad kepada orang mukmin, itsar, dan tidak pelit. Nah, kalau orang kayak begitu, hasil akhirnya ini end result-nya, proses transformasinya. Jadi mentransform nanti menjadi dari mukminin menjadi muflihun. Ini end result-nya begini. Atau konsekuensinya. Masya Allah kalau kita perhatikan ya. Jadi muflih dari kata falah artinya bahagia dia. Jadi menarik ya. Ini Allah untuk menunjukkan kalau kita melakukan ini, apa yang ada di pikiran kita? Kita tidak bahagia. 1, mencintai orang lain. Aduh, nyusahin Ustadz. 1, tidak iri sama orang lain, padahal dia mendapatkan, kayaknya juga tidak akan memberi bahagia bersama kita. Atau memilih orang lain, kita sendiri padahal butuh, aduh kayaknya kita tidak akan bahagia. Terus pelit, dan tidak pelit, ini kayaknya juga, aduh tambah susah kita. Perhatikan, kalau kita menganggap semua 4 ini membuat kita tidak bahagia, coba renungkan, kenapa kita menyatakan demikian? Karena kita dibebani oleh egoisme. Karena kita dibebani oleh selfishness kita. Maka yang menarik, untuk bahagia itu sebenarnya kita harus keluar dari selfishness, keluar dari egoisme. Caranya bagaimana? Bikin doktrinal aspek, punya true iman sekarang, dan mulai cintai orang lain. Ya, cintai kemanusiaan. Ini kan kalau orang pakai humanisme, namanya jadi humanisme. Karena, kenapa kok jadi humanisme? Karena doktrinal aspeknya yang tidak benar. Karena base-nya adalah pada humanity, bukan pada iman. Kita melakukannya bukan karena for the sake of humanity, tapi for the sake of faith, karena iman. Karena ini doktrinal aspek kita. Ini wujudnya saja dalam relasi kepada antar makhluk. Ini kan human relationship, kelihatannya nanti kayak begitu.
Jadi hubungan kita dengan manusia itu nampak itu. Dasarannya love, kita ndak iri dengan orang lain. Itu nunjukin apa? Karena ndak ada egoisme dalam diri kita. Malah kita asar, siap rela untuk berbagi. Ya, ndak pelit kita. Masya Allah. Nah, 4 ini menunjukkan orang yang sudah tidak punya egoisme. Ndak punya selfishness kalau kita pikirkan. Dia mau berinteraksi dengan baik, terjadi hubungan yang sangat baik. Dan ternyata menarik, Quran itu menunjukkan kepada kita, justru ketika orang itu mau berbuat baik kepada orang lain, ternyata dia muflihun. Nah, ini sesekali harus dicoba. Ya, harus dicoba. Contohnya ya, orang kalau ithar, bayangan nafsu kita apa? Waduh, misalnya kita kepingin makan nasi goreng. Kepingin makan kita ini. Ternyata ada orang yang ngetok pintu kita, dia kepingin banget. Masih ingat ceritanya Abdullah bin Mas'ud kalau saya tidak keliru. Dia sakit dan kemudian dia meminta anggur kepada pembantunya, tolong belikan anggur. Begitu sudah dibawa ke dia, mau makan anggur, terus dia bilang apa? Ada ketok-ketok pintu minta anggur. Oleh Abdullah bin Mas'ud, berikan sajalah. Kata dia, Tuhan, tapi Anda kan kepingin makan anggur. Iya, nggak apa-apa, nanti beli lagi. Terus beri lagi, ada lagi, sampai berulang 3 kali itu. Itu kan yang menarik. Nah, gini ini bukan teori, tapi harus dijalankan. Percayalah, cobalah sesekali untuk tidak kikir. Cobalah untuk ithar. Cobalah tidak hasad. Cobalah untuk mencintai orang lain. Percaya sama saya, kalau kita melakukan 1, 2, 4 itu, nanti kita akan bahagia hati kita. Jadi yang membuat kita tidak berani melakukan itu, karena kita dibayang-bayangi oleh nafsu, oleh egoisme kita, bahwa kalau kita melakukan 4 itu, kita tidak bahagia. Karena bertentangan dengan nafsu. Kan itu nafsu merasa, ya nanti tidak bahagia loh. Itu namanya setan kalau dalam bahasa agama. Apa caranya setan? Ya'idukumul faqra. Setan itu menjanjikan kefakiran. Kamu lagi itu fakir kamu loh, sedih loh kamu, nggak jadi bahagia kamu. Itu maksudnya. Tapi tanyalah, waktu kita tidak pelit ketika ada orang meminta kepada kita dan kita memberi, itu sebenarnya impact-nya ke dalam rohani kita. Kita bahagia. Kita senang lihat orang lain itu senang. Kita senang membantu orang yang kesusahan itu sesungguhnya. Sesungguhnya orang itu kalau sudah pernah melakukan ini ya, ternyata nikmat. Begitu kita tidak iri sama orang, meskipun orang ada jatahnya sekian, justru kita ini menjadi orang yang bahagia. Tidak ada stroke, enzim di dalam tubuh yang itu bisa, maksudnya orang lihatlah secara kesehatan lah. Nanti jadi sehat dia, jadi baik. Itu yang disebut Al-Quran dengan muflihun. Dan ini perlu kerja lama, karena Quran menggunakan kata muflihun. Karena muflihun itu dari fallah, yang artinya petani. Itu kan usaha yang kita lakukan, yang ujungnya kalau kita melakukan terus-menerus, harvesting time-nya nanti, begitu masa harvesting, itu nanti kita akan menjadi falah. Kita akan berbahagia. Al-Quran menyatakan ini bisa terjadi. Mukminun bisa bertransform menjadi muflihun. Caranya adalah do these 4 things. Ya, cintai orang mukmin, jangan hasad iri sama orang lain, ithar, tidak tidak pelit. Dan kita akan bahagia. Terlalu banyak ya di Amerika orang-orang yang sukses, kaya raya, tapi kemudian dia hollow, dia seperti kosong, emptiness dalam hatinya. Terus di lehernya dikasih tulisan, can I help you? Begitu, dia nulis. Karena dia kepingin ternyata membantu orang lain, pengalaman hari itu, membantu orang lain, itu membuat dia senang. Menarik, ini saya bukan, memang benar terjadi di Amerika, orang-orang yang justru mencari, bagaimana dia bisa membahagiakan orang lain. Karena ternyata kata dia itu yang justru membahagiakan. Orang yang sudah jenuh dengan harta, dengan uang, dengan makanan, dengan mobil, dan segala macamnya. Masya Allah ya, Shadaqallahul Azim. Jadi tinggal mari kita pilih. Kalau kita ini well established, ya, dalam urusan financially kita ini sudah oke, tidak ada masalah, pilihlah menjadi orang Ansar. Kalau kita punya masalah secara keuangan dan seterusnya, pilihannya adalah jadilah orang muhajirin dengan tadi itu. Dengan tadi itu. Menurut saya ini amazing menurut saya, urutan-urutan yang diberikan oleh Al-Qur'anul Karim.
Ya, lihat bayangin. Pertamanya harus love. Karena love maka tidak mungkin muncul hasad. Dan berikutnya Anda siap rela. Orang itu kalau dasarannya sudah cinta, dia akan ithar. Seperti kita mencintai istri kita itu loh. Kita ithar, Masya Allah. Seorang ibu ithar. Ya, kenapa? Karena dia punya kecintaan kepada anaknya. Dia rela tidak makan, asalkan anaknya makan. Orang tua tidak pernah pelit sama anaknya. Pertanyaan saya, ketika orang tua mencintai anaknya, ketika orang tua tidak hasad, ketika orang tua ithar kepada anaknya, ketika orang tua tidak pelit kepada anaknya, pertanyaan saya, apakah orang tua bahagia? Dia bahagia, dia muflihun. Udah terlalu banyak contohnya itu sebenarnya. Oke lah, itu yang harus kita renungkan berkenaan dengan pilihan karakter yang disajikan oleh Allah SWT. Bayangin ya, Rasulullah SAW itu dikaruniakan oleh Allah dua model karakter supporternya Rasulullah begitu. Dari kalangan orang yang kaya, dari kalangan orang yang miskin. Dan memang orang Islam itu begitu. Tapi lihat, dua-duanya bisa menjadikan wasilah untuk menjadi manusia yang terbaik. Imma menjadi orang Ansor atau menjadi orang Muhajirin. Dengan kemiskinan, dia tidak menjadi kafir, tapi dia tetap komited dengan nilai. Bahkan dia memilih hijrah, sikap hidupnya hijrah. Meskipun itu akan berakibat dengan poverty, tapi dia tidak peduli. Karena dia ingin menunjukkan shadiqun. Lihat perbedaannya. Kalau tadi dia ingin menjadi true believer, kan itu menjadi mukminun, shadiqun. Transformasinya dari mukminun menjadi shadiqun. Ya, kalau untuk muhajirin, ya. Jadi kalau di muhajirin tadi mukminun, transformasinya menjadi shadiqun. Shadiqun. Ini yang muhajirin. Ini yang muhajirin. Oke. Tapi kalau yang ini enggak, ini mukminun kemudian menjadinya muflihun. Ya, ini karakternya siapa? Ansor. Ansor. Dua-duanya top, dua-duanya ahli surga. Nah, di tengah-tengahnya adalah prosesnya. Yang sini pakai ini 1 2 4, ada 4 poin untuk prosesnya di sini. Kalau kita pikirkan berarti berarti ada 4 practical aspek yang harus diingat-ingat. Baru menjadi muflihun. Yang shadiqun tadi juga ada 4, ya. 4 juga, ya. Apaan tadi saya sudah lupa malah. Tadi diingat-ingat untuk mengingatkan kembali di mana saya tulis. Ya itu tadilah. Oke. Nah, ini ya tadi. Jadi kalau kita mudahkan untuk mengingat saja. Oke. Biar ada kesatuan. Oke. Kalau di muhajirin kita melihat ya posisinya fakir ya kalimatnya karena fakirnya itu memilih iman sebenarnya fakir ya fuqara istilahnya fuqara ya tapi jadi shadiqun ya caranya apa kalau di sini ada hijrah ya konsekuensi-konsekuensinya yang dia tunjukkan tadi itu ya tapi nanti dia ujungnya menjadi shadiqun. Ya, kalau dia yansurunallah wa rasulah. Ya, yansurunallah wa rasulah dan hijrah. Jadi kalau dimudahkan, kalau di sini nih yansurunallah wa rasulah. Ada 2 tindakannya kalau untuk dimudahkan di sini hijrah sama nasrullah ya atau sama nasrullah wa rasuluhu ya wa rasulahu nasrullah wa rasul hijrah plus gitu jadi mukminun atau fuqara ya hijrah sama nasrullah wa rasuluh
Jadi baru jadi shadiqun. Jadi shadiqun. Kira-kira itu pemetaannya. Saya tidak tahu kita petakan ke setelah ini break dulu atau kita lanjutkan. Saya serahkan lagi, kembalikan ke moderator untuk memudahkan. Okey, Mak. Kita nak buka soalan ke? Rasa dah pukul 1. Kalau kat sini dah azan dah, Ustaz. Okey. Kat sana, Ustaz dah pukul 1. Mak nak buat apa-apa reflection? Kita tangguhkan dulu sesi kita. Kalau tangguhkan maksudnya kita sambung ke sesi yang kelima nanti? InsyaAllah. Kita sambung sesi. Oh, berarti ini sudah selesai, Kak Ha? Doktor nak sambung lagi ke? Kak Ha okey je. Lepas Zuhur. Atau let's say ada enggak waktu 10 menit mungkin? Boleh, insyaAllah. Saya kaitkan ke Al-Qalam sebentar karena biar ingat. Doktor, ya. Doktor, 10 minit untuk doktor kupas Al-Qalam tu, nanti doktor terkejar-kejar. Enggak apa-apa, sebentar saja untuk mengingatkan. Jadi jadi maksud saya biar kita lihat semuanya nanti jadi ego problem. Maksud saya begini. Jadi pilihan dengan harta itu, ini kan sebenarnya kita mau memetakan antara harta, harta dengan iman, ya, dengan iman. Pilihannya jadi pilihan satu menjadi muhajirin, Yang kedua pilihannya menjadi ansor, ya, atau pilihan yang ketiga yang belum kita bahas, yang ayat ke-10, Nah, ada hal yang buruk, meskipun kita belum detail menjelaskan nanti ya, ada hal yang buruk yang harus diperhatikan hubungan antara iman dengan harta itu. Ini nanti karena hubungan iman dan harta itu bisa menjadikan kita kehilangan iman karena kita punya problem dengan ego kita. Nah, itu yang maksud saya yang menjadi penting untuk dikaitkan dengan antara muhajirin dan ansor, ya. Jadi pemetaannya itu ada 10 ini. Jadi ini yang harus diperhatikan, apakah kita sudah mulai yang memiliki penyakit-penyakit ego itu di dalam kaitannya dengan harta, ya. Yang pertama namanya dusta, ya, dengan cara mudahanah, kata Al-Quranul Karim. Yang terakhir namanya zanim. Jadi kalau kita lihat nomor 1 sampai nomor 10 itu sesungguhnya seperti pendulum, ya, atau bukan pendulum, seperti apa istilahnya itu, ya, piramida yang semakin besar sampai ke titik ujung. Ya. Quran itu menggambarkan dari orang itu punya iman sampai kemudian digambarkan sebagai useless person, namanya zani. Ya, kita ambil yang satu dulu, namanya mukadzib, mukadzibun fala tuti'il mukadzib. Kata Al-Quran, ciri pertamanya adalah dusta. Dustanya dengan cara, lihat Al-Quran menggunakan waddu law tudhinu fayudhinu, atau bahasa yang lain namanya mudahanah. Caranya mudahanah. Mudahanah itu dengan mujamalatil adu atau mumayalatuhu. Ya, dengan cara mencantik-cantikkan musuh atau ya kita seakan-akan menunjukkan ketertarikan, inklinasi dan segala macam, berlembut-lembut, soft, ya. Kira-kira begitu namanya mudahanah. Saya kasih contohnya begini. Misalnya contoh orang dagang lah, orang berdagang. Ketika kita berdagang di awal-awal, kita pegang prinsip, ya, committed dengan nilai-nilai ajaran agama, tidak boleh berbohong dalam berdagang, tidak boleh segala macamnya lah, sebagaimana orang yang berdagang yang baik, tajirus soleh. Begitu kita makin tinggi, relasi kita sekarang makin banyak, rekanan kita makin banyak dalam berdagang, dan dalam bisnis, maka biasanya kemudian dalam bisnis itu penyakit pertama untuk mendeteksi apakah kita sekarang memilih iman atau memilih harta,
Ya. Kalau kita memilih harta, berarti yang menjadi dominan adalah ego kita atau nafsu kita. Kalau kita memilih iman, yang dominan berarti hati kita atau iman kita. Oke. Deteksi paling awal untuk mendeteksi apakah kita sudah mulai tertarik kepada harta, ini dalam pengertian begini ya, bukan berarti kita ini tidak boleh cinta sama harta, bukan itu poinnya. Poinnya adalah jangan sampai kita ini kemudian kena penyakit hubud dunianya itu maksudnya. Jadi deteksi paling awal adalah kalau hati kita ini sudah mulai kalah, sementara ego yang mulai menguasai, ciri pertamanya adalah kita akan berdusta. Dengan mudah kita akan kemudian ngomong sesuatu yang tidak sesuai dengan realitas. Yang pertama. Karena apa? Karena kita sudah mulai cinta sama dunianya itu. Caranya kata Al-Quran, dengan cara mudahanah. Dengan cara mudahanah. Dengan cara yang soft. Dengan cara yang soft. Karena tujuannya gini, kita lihat sekarang gini, lying itu misalnya kayak beginilah. Doktor, Ya. apakah dia lebih tepat menggambarkan ada manipulation dekat situ? Ada di dalamnya. Maknanya di dalamnya. manipulation dalam gaya bahasa yang lembut, menarik, doktor ya? Persis. Ya. Nanti orang dagang pakai apalah macam-macam. Nah, tingkat preferensi nanti tingkatannya bisa berbeda-beda sampai kepada lying beneran. Misalnya kita mau ketemu dengan klien nih, dia mau ngambil barang sekian banyak. Kita eman banget ini kalau saya tidak kena ini. Terus dia tanya, tapi yang ini begini ya? Kita harus pakai cara yang bagaimana biar ini sebenarnya sih dan segala macamnya. Oke. Atau kita nge-approach orang agar dia menjadi buyer kita dengan cara soften them, tetapi sebenarnya di dalamnya itu sebenarnya kita mau ada kebohongan di dalamnya. Tapi dengan cara mujamalah, kita berbaik-baik, kita dan segala macamnya lah. Nah, mungkin contohnya bisa berbeda-beda tiap kita, tiap profesi akan berbeda-beda, tapi itu akan menjadi ciri deteksi paling awal apakah kita sekarang berpihak kepada nilai-nilai iman atau kita berpihak kepada kecintaan kita kepada dunia atau kepada harta. Ya, kira-kira begitulah untuk nanti kita kasih contoh yang lebih detail. Itu ciri paling awal, nanti dia akan makin besar sampai bahasa Al-Quran, waktunya tidak cukup kah? Kecuali kita lanjutkan nanti sore, oke mungkin. Yang terakhir nanti kata Al-Quran, zanim. Menarik, yang paling terakhir ini orangnya disebut Al-Quran dengan zanim, seperti leher sapi yang sangat panjang sehingga menyusahkan untuk disembelih. Jadi orang Indonesia menyebut sebagai daging lebih. Jadi kalau ada sapi, mestinya kalau yang proporsional, lehernya itu tidak gelewer, tidak banyak di lehernya sini. Tapi ada sapi yang super gemuk, itu kadang lehernya bisa panjang. Sehingga itu susah harus dipegangi kalau menyembelih. Nah, itu sebenarnya adalah bagian yang tidak ada gunanya sebenarnya. Nah, orang Arab menyebut itu dengan zanim. Untuk menggambarkan model manusia yang kayak begini ini, di mata Allah sudah zanim. Useless di mata Allah SWT. Bayangin ya, dari mukmin terus berubah menjadi mukadzib, rangsur-rangsur sampai ke 10 tahapan, ujungnya Quran menyatakan zanim. Dia useless. Ini kan menarik untuk menjadikan renungan. Jadi kalau yang muhajirin itu dengan harta, dia menjadi shodiqun. Kalau yang ansor dengan harta, dia menjadi muflihun. Kan gitu, semuanya ini dengan harta. Jadi beda, menarik harta itu. Dengan harta, orang bisa menjadi shodiqun, dia siap, committed, meskipun dia harus beresiko menjadi miskin, it's okay, saya akan tetap melakukan karena saya tidak mau melanggar komitmen nilai yang saya pegang, namanya muhajirin. Atau ada orang yang oke-oke saja, dia tidak punya problem dalam urusan harta, tapi dia spend harta di tempat yang baik, sehingga dia menjadi muflihun. Atau orang yang kemudian dikasih harta, ya, dealingnya kemudian
dengan cara-cara seperti di surat Al-Qalam yang kemudian melahirkan dia menjadi zani. Lah pilihan itu tergantung kita. Mau pilih yang mana sekarang? Optionnya. Lah kebutuhan kita terhadap surat Qalam itu untuk mendeteksi itu. Mendeteksi 10 penyakit yang untuk kita lihat jangan-jangan kita sudah mulai terimbas oleh penyakit tersebut. Sehingga sejak dari awal kita sudah bisa mendeteksinya dan bisa membersihkannya. Kira-kira itu untuk